Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 Oktober 2025 jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi Jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 Oktober 2025 jam 9 pagi sebesar Rp13.933.000. Syukur sebesar Rp9.757.000 dan persepuluhan sebesar Rp2.935.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 Oktober 2025 jam 6 sore sebesar Rp3.334.000 dan syukur sebesar Rp50.000, persepuluhan sebesar Rp255.000 dan sarana fisik sebesar Rp581.000. Diberitahukan kepada jemaat bahwa setelah ibadah minggu pagi ini, GMKI Cabang Ambon akan melakukan penjualan basar ayam bumbu RW dengan harga Rp25.000 per porsi, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 4. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Oktober 2025, jam 6 sore di Gereja Maranatha. Kami mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 5. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Minggu 19 Oktober 2025 akan dilaksanakan sidang ke-39 Sinode GPM yang berlangsung di Gereja Maranatha. Untuk itu, ibadah pembukaan sidang Sinode berlangsung pada jam 9 pagi dan jam 6 sore, tidak ada ibadah minggu. 6. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Steve Harspers. 7. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom dan Majelis GPM Irene. 8. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 9. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Saudari Olivia Taberima dan anak Fiona Watimena. 10. Lagu prosesi masuk para pelayan dari nyanyian rohani nomor 94 bait 1 dan 2. 11. Lagu untuk jabat tangan nyanyian rohani nomor 131. Jemaat, setelah ibadah ini akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil
posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 12 Oktober 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, dan Pendeta A. Titiahi Lewa KBC MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Pagi baik ina ama saudara dan orang tetua yang beta kasih dalam Kristus. Mari kita mulai punya ibadah pada saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Mujizat yang sempurna.
sebagai umat, jemaat sebagai umat yang mengikut Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami seringkali tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beri tanganku
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapat kesempatan untuk membaca bagian Alkitab di pagi ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Dan nantinya bagian bacaan ini kita akan membacanya bersama. Mendahulunya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita mulai Bapak dan Ibu Jemaat, sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun, beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Terdiamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah mereka selesai berbicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atas namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah
Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikian juga bagian Alkitab kita di pagi ini. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi baik ina ama basudara orang tetua yang beta kasihi dalam Kristus. Selamat pagi, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Ketong bersyukur karena hari ini ketong bisa baku dapa bersama-sama. Dan beta juga ingin mengucapkan selamat datang kepada ketumpung basudara yang sedang vakansi dari tanah Belanda. Beta lihat dalam 2 minggu terakhir ini banyak sekali ketumpung saudara-saudara dari tanah Belanda. Selamat datang kalau ada yang ikut beribadah pada saat ini. Sebelum ketong sama-sama belajar dari firman Tuhan yang ketong subaca tadi, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21, beta mau mengajak ketong semua di luar ini matahari memberikan ketong punya kehangatan. Mari ketong juga menciptakan kehangatan di dalam rumah gereja yang AC-nya cukup dingin ini dengan balik muka kiri kanan, berikan senyum yang paling manis di ber yang kedua pada saat ini dan ulurkan ketumpung tangan di kiri, di kanan, bersalaman, ucapkan dengan penuh keyakinan Tuhan memberkati Anda. Silakan. Di muka, di belakang, kiri, kanan. Ya, kalau yang kosong di kiri kanan, siapa apa, senyum saja. Ada Tuhan Yesus di situ. Ya, sudah? Sudah. Inawa saudara sekalian, katong ingin memulai, katong punya pembelajaran tentang firman Tuhan pada pagi hari ini dengan suasana hati yang sukacita. Suasana hati yang teduh dan suasana hati yang bersyukur. Sebab kalau ketong lihat ketong punya perjalanan hidup satu usbu yang telah berlalu, ketong semua menjadi saksi iman, saksi hidup betapa antua itu baik for ketong. Sehingga kalau tadi kita tanya apa kabar dan semua menjawab baik, itu bukan karena ketong ada masalah, itu bukan karena ketong ada tantangan, maka ketong mau bilang bahwa di tengah-tengah tantangan, pergumulan, masalah yang ketong hadapi, antua kasih tunjuk antua pun baik for ketong. Buktinya apa? Buktinya ketong bisa ada sama-sama di rumah gereja Maranatha ini di hari Ahad ini. Dan ketong bersyukur bahwa ini adalah tanda bahwa kebaikan Tuhan itu pernah putus. Ketong nikmati di dalam ketong pun hidup. Mar itu juga menjadi tanda bahwa ketong siap untuk menerima kebaikan Tuhan di usbu yang baru. Ketong mesti siap. Ketong saya boleh siap. Sebab kalau Tuhan tunjuk antua pun baik per ketong, ketong harus siap untuk mengatakan bahwa kalau antua kasih tunjuk kebaikan itu, maka ketong juga akan tunjukkan kebaikan-kebaikan itu dalam ketong pun hidup bersama sebagai orang bersaudara. Baik bersaudara dalam iman maupun juga bersaudara sebagai satu bangsa Maluku, maupun juga bersaudara sebagai satu kesatuan warga negara Republik Indonesia. Hari ini ketong mau bicara tentang satu hal yang penting yang ketong sudah baca di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21. Kalau ketong tadi baca dari ayat 1 sampai ayat 21 jelas akan pu inti adalah ada terjadi ketegangan di antara murid-murid Yesus, di antara jemaat-jemaat di Antioquia.
Ketegangan itu cuma terjadi tagal apa? Tagal ada kelompok-kelompok orang Kristen yang masih berpegang pada sejarah, pada tradisi masa lalu, yaitu orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Dong sudah jadi Kristen, mardong masih tinggal tetap berpegang kepada tradisi Yahudi. Sementara yang lain adalah kelompok orang-orang Kristen yang bukan berasal dari tradisi ataupun kebudayaan ataupun agama Yahudi. Mereka orang-orang yang datang dari berbagai macam latar belakang. Mereka mau menjadi Kristen. Dua kelompok ini saling berseteru. Perseteruan mereka dipicu oleh tradisi bersunat yang dipegang oleh orang-orang atau kelompok Yahudi. Orang Yahudi bilang keselamatan itu harus sesuai dengan apa yang disebut dengan hukum Musa. Dan salah satunya adalah harus bersunat. Dan itu yang kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan. Ketegangan semacam ini, inama saudara sekalian, dia seperti tembok. Katong ada sama-sama, mar ada sesuatu yang memisahkan ketong. Tembok itu mungkin sing kelihatan, tapi tembok itu ada. Dia ada di mana? Dia ada di ketong punya pikiran. Dia ada di mana? Dia ada dalam ketong punya suasana hati. Ketong ingat satu peristiwa sejarah yang besar di dalam sejarah dunia ini adalah ketika pemerintah Republik Jerman Timur membangun satu tembok yang kemudian ketong kenal dalam sejarah sebagai tembok Berlin. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 45, tahun 49 sampai 61, kemudian banyak sekali para orang-orang yang datang mengungsi dari Jerman Timur pergi ke Jerman Barat. Lalu kemudian pemerintah Jerman Timur membangun satu tembok yang kita kenal sebagai tembok Berlin. Baru nanti 2 dekade berikutnya di era 80-an ketika Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengeluarkan satu statement gerakan pembaruan yang disebut glasnost dan perestroika. Kemudian terjadi pembaharuan dan tembok Berlin pun runtuh, menyatukan kembali satu bangsa yang terpisah selama puluhan tahun. Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu bangsa kembali, yaitu bangsa Jerman. Cerita itu menggambarkan bahwa dalam ketumpung hidup hari-hari, meskipun katong bilang katong orang basudara, meskipun katong bilang katong ini satu warga gereja, meskipun katong bilang bahwa katong sama-sama Kristen, atau meskipun katong bilang katong sama-sama sebagai warga negara Republik Indonesia, mar dalam ketumpung hidup hari-hari katong selalu berhadapan dengan tembok-tembok yang seng dapat lihat. Tembok-tembok itu banyak sekali. Tembok kepentingan ekonomi, tembok kepentingan politik, tembok latar belakang ekonomi dan pendidikan. Sehingga orang kemudian, anak-anak muda sekarang bilang, bukan beta pun circle. Artinya bukan beta pun bagian, bukan beta pun kelompok. Mengapa? Sebab ini beta pun circle, artinya ada kesamaan-kesamaan. Sedangkan yang di luar itu bukan ketong punya circle. Dan karena itu saya bisa masuk di dalam ketong punya pergaulan bersama. Ungkapan-ungkapan semacam itu memperlihatkan bahwa ada tembok-tembok yang terus-menerus ketong hidupkan, ketong bangun di dalam ketong punya hidup hari-hari. Dan hari ini kisah para rasul memperlihatkan for ketong semua kisah betapa luar biasa ketika tembok itu dibangun justru di dalam kehidupan beriman. Bukan karena ekonomi, bukan karena politik, bukan karena yang lain-lain. Tapi justru karena prinsip-prinsip beriman yang lahir dan tumbuh berkembang di dalam ketongpung hidup hari-hari. Dan itulah yang menjadi tembok yang memisahkan ketong. Ada orang yang masih terikat dengan masa lalu. Ada orang yang masih terikat dengan tradisi-tradisi yang dia pegang. Entah dari kampungnya, entah dari keluarganya, entah dari mana-mana. Dan dia mengatakan itulah kebenaran. Dan tagal itu maka dengan tanda kebenaran itu,
dia tutup, dia pun pintu hati, dia pun tutup, dia punya pintu hubungan-hubungan bersama. Sebab yang lain bukan beta pun circle. Dan dagal itu maka ini saja yang mau ketong bangun bersama. Beta rasa ketong semua yang ada dalam rumah gereja Maranatha ini juga sadar bahwa meskipun ketong duduk bersama-sama pada saat ini, ada juga tembok-tembok yang hidup dalam ketong pun pikiran, dalam ketong pun hati bersama-sama. Dan tanggal itu beta ingin mulai dengan kita memberikan senyum yang manis di ber yang kedua. Ini kalau semua sudah di ber yang pertama, kedua, sing lama lagi lagu-lagu Natal semulai naik. Ya, karena orang Ambon bilang kalau sudah ber-ber itu sudah dekat Natal, walaupun masih ada 4 ber. Ya. Ada tembok-tembok yang ketong hidupkan. Dari mana tembok-tembok itu? Oh banyak. Dari kekecewaan, dari kegagalan, dari sakit hati. Maka ketong kemudian bangun ketumpun tembok untuk menutup ketumpun diri, ketong punya hubungan satu dengan yang lain. Dan tembok itu juga bisa berasal dari masa lalu yang ketong terus pegang. Ada orang bilang, beta ini begini sudah. Beta sih bisa berubah. Ali mau bilang apapun, beta ini begini sudah. Padahal dunia berubah. Masyarakat berubah. Generasi berganti. Maka orang-orang yang hidup di masa lalu, karena tembok masa lalu yang begitu tinggi, akhirnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa depan. Maka ketumpuk hidup hanya dipenuhi oleh persungutan-persungutan dan kemarahan-kemarahan. Mengapa anak-anak sekarang begini? Mengapa anak-anak sekarang begitu? Mengapa dong saya dengar-dengar orang tetua? Sing sama dengan katong dolo. Selalu saja kembali ke masa lalu. Tetapi ada juga inama saudara sekalian, di dalam kisah para rasul yang memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang berhasil keluar dari ikatan masa lalu. Dan mereka mau membangun kehidupan bersama di masa depan. Bukan lagi cerita masa lalu yang menjadi penting. Masa lalu itu penting untuk ketong pelajari. Tetapi yang lebih penting adalah melihat apa yang harus ketong siapkan di masa depan. Sebab masa depan itu masih berupa rahasia. Seperti kata lagu, tak ku tahu kan hari esok. Semua masih rahasia. Dan tanggal itu maka yang ketong harus siapkan adalah dengan rahasia itu. Apa yang harus ketong siapkan untuk menyambut masa depan? Ketong saya bisa duduk pangku tangan dan membiarkan masa depan itu datang. Ketong harus siap untuk menyambut masa depan. Dan itulah yang menjadi inti pesan dari kisah para rasul. Pasal 15 ayat 1 sampai 21. Ketika Paulus dan Barnabas mengingatkan, ingatan. Di dalam ayatnya yang ke-11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Paulus dan Barnabas kasih duduk fondasi bahwa tembok besar yang sekarang sedang menghalangi ketong punya hubungan sebagai orang beriman bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi sejarah tradisi masa lalu, tetapi kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menjadi fondasi, menjadi dasar dari ketumpung hidup bersama. Mengapa harus bilang begitu? Supaya ketika ketong ada duduk sama-sama, bukan karena ketumpung hidup, bukan karena ketumpung latar belakang, bukan karena ketong punya tradisi di masa lalu, tapi karena kasih karunia itu memberikan kesempatan for ketong semua untuk melihat apa yang mesti ketong siapkan di masa depan. Itu yang disebut sebagai visi. Dan Tuhan taruh visi itu di setiap orang. Tuhan taruh visi itu di dalam ketumpung hidup. Dan tanggal itu ketong kerja. Ketong mencari nafkah dengan susah payah. Untuk apa? Bukan cuma sekedar mau bayar cicilan rumah. Bukan cuma mau sekedar bayar kredit motor atau mobil. Bukan. Tapi ketika katong bekerja, katong mau tanam fondasi bahwa katong sedang menyiapkan masa depan. For katong? Ya, sebagian. Tapi for siapa lagi yang sebagian? For katong punya anak-anak. Dan itulah investasi masa depan yang katong mau bilang. Dan kalau investasi masa depan itu katong bangun,
Maka yang perlu katong lihat adalah katong siap kesing untuk berhadapan dengan perubahan-perubahan yang sementara ini terjadi. Perubahan-perubahan yang sementara ini harus katong lihat dengan baik-baik. Supaya katong pun anak-anak, katong pun generasi-generasi masa depan ini bukan anyo seperti lalamong di pantai. Omba pukul kalau, iku kalau. Omba pukul kadara, iku kadara. Tidak punya prinsip. Dan ketong sekarang sedang dihanyutkan oleh gelombang media sosial. Ketika berita-berita palsu, ketika video-video yang palsu beredar, dan ketong dipaksa untuk percaya berita-berita ataupun video-video tersebut. Maka apa yang terjadi? Tembok-tembok pun dibangun. Ketika komunikasi-komunikasi antar generasi dibentuk oleh media sosial, maka satu hal yang ketong perlu lihat, ada tembok-tembok besar yang sekarang sedang dibangun. Dan orang bisa baku malawang di media sosial. Orang bisa baku maki di media sosial. Kenapa? Karena orang sudah langsung bilang, ini beta pun grup, ini beta pun circle. Itu ale, dengan ale pun grup, dengan ale pun circle. Perbantahan-perbantahan terjadi. Berita-berita palsu pun beredar. Persis seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 yang katong baca tadi. Seandainya katong mau berandai-andai, pada waktu itu Paulus dan Barnabas ada di grup-grup WhatsApp. Kita rasa Paulus dan Barnabas juga akan melihat betapa sengit perbantahan-perbantahan mengenai siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Maka kehidupan jemaat tidak berkembang sebab cuma terputar di masalah-masalah surga, neraka. Ada tembok besar, surga dan neraka itu, yang kemudian bisa bilang bahwa beta ini masuk surga, ali masuk neraka. Lalu katong lupa bahwa Tuhan panggil katong untuk satu misi yang belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Yaitu apa? Membawa keselamatan. Karena kasih karunia Allah itu katong su terima akan teru-anteru. Katong hidup dalam kasih karunia Allah. Mari sekarang apakah katong bagi kasih karunia Allah itu kepada orang lain? Maka itu yang menjadi tembok besar yang katong harus lewati. Katong lompat atau bahkan katong kasih rubuh tembok itu. Supaya katong bisa lihat bahwa masa depan yang sekarang mesti katong siapkan bagi katong anak-anak adalah masa depan membangun generasi yang sungguh-sungguh punya kepercayaan diri yang besar. Generasi yang bukan padede. Generasi yang lebay. Generasi yang cuma bisa. Ya, dan satu bola balik itu bagus juga. Mar kalau lebih juga sih bagus. Sebab katong bisa jungkir balik tabola balik dan katong sing ingat bahwa masa depan yang ada di muka ini juga bisa bikin katong tabola balik. Maka katong bisa melihat bahwa Kisah Para Rasul memberikan satu pesan. Jangan membayangkan perseteruan, jangan membayangkan perpecahan itu ada di luar. Tapi dia bisa juga terjadi di dalam katong pun hidup bersama. Dan katong juga menjadi saksi iman. Bahwa kekristenan di mana-mana bertumbuh. Bukan semakin menjadi kecil dan sedikit. Tapi semakin banyak. Katong boleh tanya. Berapa sekarang anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI? Tambah sedikit atau tambah banyak? Semakin banyak. Tapi katong bersyukur bahwa katong sebagai satu gereja hari ini berdiri di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus, untuk menyatakan gereja Protestan Maluku masih menjadi gereja yang disatukan oleh kasih karunia Allah. Sebagai satu kenyataan sosial, katong berbeda-beda. Katong hidup di pulau-pulau. Katong datang dengan berbagai macam identitas. Katong pun negeri, katong pun mata rumah, katong pun soa. Tapi hari ini katong menjadi saksi hidup dan saksi iman. Bahwa gereja ini berhasil menyatukan dan terus menerus akan menyatukan. Seluruh perbedaan itu bukan sebagai ancaman. Tapi sebagai satu kekuatan untuk bersaksi bagi dunia ini. Di tengah-tengah ancaman-ancaman perpecahan yang sekarang katong bisa lihat di muka katong pun biji mata.
perpecahan di mana-mana. Tapi itu juga mau kasih ingat katong dalam katong pun hidup sebagai rumah tangga dan keluarga. Seringkali orang tetua merasa, papa ni dolo, mama ni dolo. Kalau cerita papa ni dolo, mama ni dolo, maka katong sudah memakai model masa lalu. Orang tua sekarang juga harus belajar. Bukan cuma anak-anak yang belajar, orang tua juga harus belajar. Hal terpenting yang harus katong lihat bersama adalah komunikasi orang tetua dengan anak-anak. Jangan-jangan katong dalam satu rumah, tapi katong membangun katong pun tembok masing-masing. Itu pengalaman pribadi. Sekarang ini tembok yang paling besar yang selalu katong bawa kemana-mana adalah teknologi, informasi dan komunikasi. Yang katong sebut dengan bahasa yang sederhana, HP. Orang bilang, mengapa bisa begitu? Bukankah HP membuat katong bisa berkomunikasi dengan banyak orang? Ya, tapi juga menjadi tembok besar. Dalam pengalaman pribadi, beta rasa katong semua sudah merasakan. Papa pegang HP, mama pegang HP, anak-anak pegang HP. Papa duduk di teras, papa tanya, papa WhatsApp mama. Ma, makan apa? Mama di dapur balas papa pun WhatsApp. Mari datanglah Lia jua di atas meja makan ini. Lalu jam makan, papa WhatsApp mama, mari ketong makan, panggil anak-anak. Kalau dulu mama tarewas ya, mama tabaos. Ongen, nona, mari keluar makan. Sekarang saya, mama WhatsApp. Anak ada di dalam kamar, mama WhatsApp. Nona, ongen, mari makan keluar. Anak-anak saya usah menyahu lagi. Anak-anak balas WhatsApp. Sabar mah. Beta ada chat teman dulu. Sadiki lai mah. Tinggal satu rumah. Tapi katong tidak merasa at home. At home itu adalah rasa di mana katong terhubung satu dengan yang lain sebagai manusia. Tapi katong tinggal dalam satu rumah. Saat ini banyak keluarga termasuk keluarga sebagai kesaksian. Katong tidak merasa at home. Sebab apa? Sebab ada tembok-tembok yang kemudian menjauhkan katong punya komunikasi satu dengan yang lain. Tidak ada lagi sentuhan-sentuhan kemanusiaan untuk menyapa anak-anak, untuk menyapa orang tua di dalam satu rumah. Katong ada di dalam katong pun circle masing-masing. Beta rasa sekarang ini dalam katong pun HP pono dengan gambar-gambar. Mengapa? Karena katong punya grup WhatsApp paling banyak. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup universitas. Di grup universitas ada grup angkatan lain. Ada angkatan tahun ini, tahun ini. Habis itu ada grup sektor, ada grup unit. Ya. Habis itu ada grup mata rumah. Ya. Haspers bikin Haspers punya sendiri. Ya, nanti Maitua bikin Maitua pun mata rumah, pun grup sendiri. Ya. Di kantor ada grup kantor sendiri lain. Ya. Sehingga kadang-kadang begitu pesan masuk, katong su bingung, kata ini pesan mana yang katong mesti lihat satu habis satu. Ya. Belum lagi stiker-stiker yang katong mesti duduk baca. Selamat pagi, selamat bekerja, shalom. Stiker parbanyak. Lama-lama kemudian pas katong pun HP hang, katong bilang perlu HP baru. Padahal sebenarnya saya perlu beli HP baru. Mengapa? Ada banyak tembok yang masuk. Bikin pono katong pun HP. Ini nama saudara sekalian. Usbu yang baru sedang tunggu katong. Usbu yang baru sedang tunggu kasih karunia Allah seperti apa yang katong mau bagi. For katong pun rumah, for katong pun keluarga, for katong pun anak-anak, for katong punya orang tetua. Kasih karunia seperti apa yang katong mau bagi di lingkungan sektor unit ataupun jemaat. Kasih karunia seperti apa yang katong mau bagi dalam pelayanan-pelayanan di dalam katong punya hidup hari-hari. Satu hal yang Rasul Paulus dan Barnabas mau kasih ingat. Dan di bagian yang terakhir,
dia mengatakan bahwa sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Akang Bung Kunci Rekeng adalah kerendahan hati untuk merubuhkan tembok-tembok yang sekarang sedang kurung katong dengan berbagai macam identitas. Tembok-tembok yang pele katong punya pandangan untuk melihat masa yang akan datang. Tembok-tembok kerendahan hati itulah yang mau katong bangun di atas dasar kasih karunia yang katong mau ajar juga for katong punya anak-anak. Baik yang ada di dalam rumah gereja ini yang datang bersama-sama dengan orang tetua, maupun juga para pemirsa Radio Republik Indonesia yang ada di rumah, yang terjangkau oleh frekuensi RRI Ambon dan mendengarkan pesan ini. Katong hidup di masa ketika kerendahan hati menjadi sesuatu yang mahal. Sebab apa? Sebab dengan berbagai macam media sosial ini, orang topu dada. Beta ini, beta ini. Beta begini, beta begitu. Dan tidak ada lagi kerendahan hati selain perdebatan-perdebatan. Persis seperti yang terjadi di dalam jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia menjadi jemaat yang bersejarah. Sebab disitulah kata Kristen muncul pertama kali. Kita menjadi orang-orang Kristen. Satu tanda yang jelas dan pasti, kita hidup dalam kerendahan hati. Sebab keselamatan itu bukan karena katong pun jago. Keselamatan itu bukan karena katong pun hebat. Tapi karena kasih karunia Allah. Itulah yang mengajarkan katong untuk hidup dalam kerendahan hati. Untuk menerima katong pun basudara. Tanpa melihat apa latar belakang mereka. Menerima mereka sebagai bagian dari karya keselamatan Kristus. Sama Kristus supolo katong vol-vol dalam keselamatan yang antua kasih. Saya usah tanya katong selamat atau saya selamat. Keselamatan itu sudah katong pegang. Pertanyaannya adalah, apakah katong mau bagi keselamatan itu bagi orang lain? Ataukah katong tutup, katong pun tangan? Katong tutup, katong pun hati. Katong tutup, katong pun hidup. Karena katong menganggap ini katong pun circle. Ataukah katong menghadapi usbu yang baru dengan melihat dangke banyak tete manis untuk semua berkat kasih karunia yang tete manis kasih for beta. Dan beta sekarang mau bagi kasih karunia itu supaya orang lain pun diselamatkan dalam sukacita, dalam penghiburan, dalam kekuatan untuk bersama-sama katong lihat apa yang mesti katong siapkan untuk katong pun masa depan bersama. Selamat menyambut usbu yang baru dalam kasih karunia Allah. Tete manis sayang katong semua. Amin. Mari kita semua berdiri.
bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini. Kita mengaku iman dengan menggunakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Solo dari Nona Fiona Watimena, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Di hari ini saya mau membawakan sebuah lagu. Semoga lagu ini bisa membawa berkat bagi ketong semua. One we gather
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan syukur diberikan, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 dan nomor 133 bait 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, uramu
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Adalah ungkapan syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di surga, atas kasih setia berkat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Dan di dalam kebaktian minggu kedua bulan Oktober 2025 ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami yang kami bawa dari kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami bermohon, biarlah Tuhan menerima persembahan syukur yang kami berikan. Biarlah itu menjadi alat penata layanan dalam gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah Tuhan, bukan hanya kami memberi benda-benda mati ini, tetapi hidup dan kehidupan kami ini, kami selalu berikan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Solo dari saudari Olivia Taberima, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, gratitude dan great are you Lord. Pengucapan syukur kepada Tuhan dan pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Dan atas kebaikan Tuhan bagi kita patut mengucap syukur. Dan juga dalam kita masing-masing ada nafas Tuhan yang dihembuskan kepada kita. Sehingga kita patut mengucap syukur dengan segala nafas yang ada pada kita. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. How could I express
Terpujilah nama Tuhan. Mari inama saudara dan orang tua yang beta kasihi, katong satu dalam doa. Pada setiap tarikan nafas yang masih kami rasakan, kami bersyukur karena di setiap tarikan nafas hidup ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mengalami berbagai macam peristiwa kehidupan kami. Peristiwa-peristiwa yang membuat kami kecewa, tetapi juga yang membuat kami bahagia. Peristiwa-peristiwa kegagalan, tetapi juga peristiwa keberhasilan. Peristiwa-peristiwa yang membuat kami sakit hati, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang membuat hati kami berseri-seri. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, karena ketika kami menoleh ke belakang dan melihat pada setiap jejak langkah kehidupan kami di usbu yang telah berlalu, kami tidak bisa menyangkal akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih karunia dan berkat-berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan, pergumulan, dan masalah yang kami hadapi, kami selalu melihat pengharapan, kekuatan, sehingga kami bisa menjalani hidup kami sampai pada saat ini. Duduk bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Di dalam rumah gereja Maranatha ini sebagai orang-orang beriman yang melihat dan mensyukuri kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Apa yang telah kami baca dan kami renungkan, Tuhan ubah itu menjadi kekuatan dan hikmat yang memandu kami dengan suluh firman Tuhan setiap langkah yang akan kami lakukan di usbu yang akan datang. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa tantangan, masalah, dan pergumulan tidak akan semakin surut, tetapi akan terus bertambah dalam hidup kami. Tetapi kali ini kami hendak melihatnya sebagai kesempatan anugerah untuk kami berbagi kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada orang lain. Dalam panggilan-panggilan kehidupan kami, sebagai orang tua kepada anak-anak, sebagai anak-anak kepada orang tua, sebagai saudara bersaudara kepada saudara yang lain, sebagai tetangga kepada tetangganya, sebagai persekutuan jemaat di setiap unit sektor maupun juga dalam kehidupan kami sebagai gereja Protestan Maluku. Kami sungguh mensyukuri Tuhan dan mohon biarlah hikmat-Mu memandu kami, sehingga segala perbedaan yang kami hadapi di dalam kehidupan dan pelayanan kami melihatnya sebagai kesempatan untuk berbagi kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maka dengan itu hidup kami menjadi tanda kemuliaan Tuhan. Hidup kami menjadi tanda di mana orang-orang yang berbeda pikiran, berbeda latar belakang, berbeda kehidupan, bisa melihat bahwa hidup kami menyatukan, karena kami membagi shalom Allah itu pada setiap tarikan nafas dan kerja yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah di dalam segala keterbatasan kami, firman-Mu ini menjadi kehidupan bagi kami. Dia tidak tinggal sebagai satu ingatan yang sementara, tetapi terus-menerus memandu kehidupan kami, agar hidup kami terbuka untuk melihat bahwa kasih karunia Allah itu nyata di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, sebagai persekutuan jemaat yang beribadah di rumah gereja Maranatha ini, kami mohon juga hikmat-Mu di dalam kehidupan kami sebagai pribadi. Hikmat-Mu dalam kehidupan kami sebagai keluarga, rumah tangga. Hikmat-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Di mana saja Tuhan tempatkan kami, dengan berbagai macam pekerjaan dan profesi yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami mohon biarlah dengan semuanya itu Tuhan, hidup kami menjadi tanda kemuliaan Allah. Banyak orang mengenal Kristus pada setiap karya
dan pelayanan yang kami lakukan. Pada setiap kata, tindakan, dan pikiran kami. Sehingga dalam semuanya itu kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu atas syukur bagi setiap orang maupun keluarga yang mengalami anugerah Tuhan dengan pertambahan usia dalam kehidupan pribadi mereka sepanjang usbu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Tuhan memberkati mereka dalam usia itu, baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun juga dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Biar peristiwa berulang tahun ini juga menjadi peristiwa di mana kami mengulang kembali komitmen kami untuk menerima anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkat-Mu nyata di dalam kehidupan kami sebagai pribadi maupun juga rumah tangga dan keluarga di Gereja Protestan Maluku. Kami mohon juga Tuhan penyertaan-Mu bagi anak-anak kami yang sekarang sedang berjuang di bangku-bangku pendidikan mereka, di sekolah-sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan jaga dan lindungi mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup dengan ilmu pengetahuan maupun juga dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami mohon Tuhan menyertai langkah hidup mereka di tengah-tengah berbagai godaan perkembangan teknologi yang pada saat ini begitu masif. Biar mereka tetap ada di dalam penyertaan-Mu. Mereka mendengarkan ajaran-ajaran-Mu dan mereka tidak tersesat dan diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang saat ini sedang beredar di mana-mana di media sosial. Tuhanlah yang menjadi guru yang agung yang memandu kehidupan mereka, bukan media sosial. Tuhanlah yang menjadi gembala yang agung di dalam kehidupan mereka, yang mengiringi setiap langkah mereka sehingga mereka boleh melihat masa depan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup mereka. Sebagai persekutuan jemaat Gereja Protestan Maluku, kami hendak juga membawa pelaksanaan Kongres ke-30 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang dimulai pada saat ini, pada hari ini. Tuhan menyertai seluruh proses berjalannya Kongres, agar supaya sungguh-sungguh Tuhan Kongres ini menjadi waktu anugerah di mana pemuda-pemuda Gereja Protestan Maluku tidak hanya sibuk untuk memikirkan jabatan dan kekuasaan, tetapi juga melihat apa visi yang harus mereka bangun bersama untuk melanjutkan panggilan Tuhan sebagai pemuda-pemuda Gereja Protestan Maluku. Tuhan beri hikmat agar supaya seluruh pelaksanaan Kongres ke-30 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku ini berjalan di dalam kasih dan sayang Tuhan. Segala perbedaan, segala perdebatan boleh ditundukkan, ditaruh di bawah kaki Tuhan. Dan kami boleh melihat bukan tembok-tembok yang kami bangun untuk memisahkan kami, tetapi kasih karunia Tuhan yang menghidupkan kami untuk melihat panggilan Tuhan seperti apa yang mau kami lakukan, yang mau kami jawab dengan partisipasi kami sebagai Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Bersama-sama sebagai persekutuan jemaat, kami hendak berdoa bagi persiapan pelaksanaan sidang Sinode ke-39 yang akan berlangsung dimulai dari 19 Oktober 2025 dengan Klasis Pulau Ambon sebagai penanggung jawab. Tuhan beri hikmat bagi semua orang yang bekerja memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka agar supaya pelaksanaan sidang Sinode ke-39 ini boleh berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan, semuanya boleh dikerjakan semata-mata demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon bersama 21 jemaat yang ada dengan seluruh program pelayanan di Klasis dan jemaat pada semester kedua ini. Para pelayan khusus
maupun semua orang yang memberikan tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk membangun persekutuan jemaat dengan pelayanan di klasis dan jemaat-jemaat di kota Ambon ini boleh disatukan, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang menyentuh dan menghidupkan banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi majelis bertugas dari Jemaat Shalom dan Irene yang hari ini bersama-sama melayani jemaat dalam ibadah di rumah gereja Maranatha ini. Rumah tangga dan pelayanan serta kerja-kerja mereka Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka berikan kepada pelayanan gereja ini menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh tim musik, kantoria, multimedia, sound system, pengisi pujian, kolektan, dan juga tuagama yang telah menyatukan hati dan semangat mereka untuk melakukan pelayanan bersama di hari ini. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, Tuhan memberkati kerja-kerja mereka, Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga serta anak-anak, suami istri mereka yang telah mendorong mereka untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kami berdoa bagi seluruh staf Radio Republik Indonesia yang pada saat ini sedang melakukan siaran langsung. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami ini dengan tugas mereka untuk mewartakan segala yang baik melalui tugas dan tanggung jawab mereka di RRI Ambon. Biar kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan berikan kepada mereka, sehingga tugas mereka tetap mereka lakukan dengan penuh sukacita dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam lubuk hati dan hidup kami. Kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Berjalanlah bersama kami dalam suka maupun duka. Berjalanlah bersama kami di dalam keberhasilan dan kegagalan. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan, sebab kami hendak menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup dan karya serta pelayanan yang kami lakukan. Jawab dan sahuti doa kami Tuhan, bukan karena kehendak kami, tetapi karena kasih sayang Tuhan semata-mata. Kami berdoa dan menaruh seluruh pengharapan dalam doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengundang kita semua untuk berdiri. Inama saudara orang tetua yang beta kasihi, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Yesus memesan dalam mata, hendak kita jadi lilin yang benar, akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di surga.
Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam doa syukur pribadi. Selamat menyambut usbu baru dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Shalom.